Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Pada buku yang pertama, bab yang ketujuh yang berjudul Scripture must be confirmed by the witness of the Spirit. Calvin memulai dengan menolak pandangan gereja Katolik yang menempatkan otoritas gereja di atas kitab suci. Calvin menegaskan bahwa kitab suci bukan disahkan oleh gereja, melainkan gereja berdiri karena kesaksian kitab suci. Firman Allah mendahului gereja, dan gereja hanya menerima serta mengakuinya. Dengan demikian, sumber dan dasar iman bukanlah lembaga manusia, melainkan wahyu Allah yang ilahi. Menurut Calvin, firman Allah memiliki otoritas yang melekat karena berasal langsung dari Allah. Tidak diperlukan pengesahan eksternal atau pembuktian rasional agar kitab suci dipercaya. Justru usaha untuk membuktikan kitab suci melalui argumen manusia adalah bentuk pembalikan yang salah. Sebab firman Allah sendiri adalah terang yang meneguhkan dirinya. Kebenarannya tidak bergantung pada opini atau logika manusia. Calvin memperkenalkan konsep testimonium spiritus sancti internum, kesaksian Roh Kudus di dalam diri manusia. Ia menegaskan bahwa hanya melalui kesaksian Roh Kudus seseorang dapat yakin bahwa kitab suci benar-benar adalah firman Allah. Roh Kudus menanamkan kepastian ilahi dalam hati umat percaya yang melampaui segala argumentasi atau bukti empiris. Dengan demikian, iman bukan hasil deduksi, tetapi hasil karya roh yang menyinari hati. Calvin menambahkan bahwa kitab suci membawa bukti tentang keilahian dan kebenarannya di dalam dirinya sendiri. Namun bukti ini hanya efektif ketika Roh Kudus menerangi akal dan hati manusia. Roh Kudus tidak menambahkan sesuatu yang baru pada kitab suci, tetapi menyingkapkan dan meneguhkan apa yang telah dinyatakan di dalamnya. Tanpa roh, kitab suci tetap akan ditolak oleh pikiran yang telah dirusak oleh dosa. Selanjutnya, Calvin menegur kesombongan manusia yang menuntut pembuktian rasional atas kitab suci. Ia menegaskan bahwa orang yang belum diperbaharui oleh Roh Kudus tidak akan pernah menerima kebenaran firman Tuhan, karena hati mereka keras terhadap Allah. Calvin mengutip Roma 8 ayat 7 untuk menunjukkan bahwa pikiran manusia yang berdosa adalah musuh Allah. Oleh karena itu, pembenaran iman terhadap kitab suci tidak mungkin datang dari manusia, melainkan dari karya roh yang membangkitkan iman. Calvin menjelaskan bahwa hubungan antara firman Tuhan dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus adalah penulis kitab suci. Maka Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena itu kesaksian Roh Kudus dalam hati manusia selalu selaras dengan kesaksian firman Tuhan yang tertulis. Dengan kata lain, Roh meneguhkan firman Tuhan dan firman Tuhan membenarkan Roh. Hubungan ini memastikan bahwa iman orang percaya tidak didasarkan pada pengalaman subjektif, tetapi pada wahyu objektif dari Allah. Calvin mengingatkan bahwa orang yang memisahkan Roh Kudus dari firman Allah akan jatuh ke dalam kesesatan dan fanatisme rohani atau entusiasmus. Mereka yang mengaku menerima ilham langsung dari Roh Kudus tanpa berpegang pada firman Tuhan sebenarnya sedang mengikuti roh palsu. Bagi Calvin, Roh Kudus hanya dapat dikenali melalui kesesuaian dengan firman Tuhan yang telah dinyatakan. Karena Roh Kudus tidak akan pernah berbicara bertentangan dengan firman Tuhan yang ia tulis. Akhirnya Calvin menyimpulkan bahwa kesaksian Roh Kudus adalah segel yang mengokohkan otoritas kitab suci dalam hati manusia, yaitu umat beriman. Walau kesaksian sejarah, tradisi, atau mukjizat dapat memperkuat iman, semuanya hanya memiliki nilai sekunder. Kekuatan yang sejati datang dari kesaksian batin
dari Roh Kudus yang memberikan keyakinan ilahi, sehingga umat percaya dapat bersaksi bahwa kitab suci adalah firman Allah yang hidup. Secara teologis, Calvin menegaskan prinsip sola scriptura dalam dimensi pneumatologis. Firman Tuhan dan Roh Kudus merupakan dua aspek dari satu wahyu yang tak terpisahkan. Roh Kudus adalah penulis dan penafsir kitab suci. Kesaksian Roh Kudus dalam hati umat beriman meneguhkan otoritas kitab suci tanpa perlu pengesahan lembaga manusia. Inilah inti epistemologi iman dalam pemikiran teologi reform. Kebenaran Alkitab diyakini bukan karena bukti empiris atau rasionalitas, tetapi karena Roh Kudus sendiri yang menyatakan otoritasnya dalam hati manusia. Dengan demikian, iman adalah hasil sinergi antara wahyu objektif, yaitu firman Tuhan, dan penerangan subjektif, ialah Roh Kudus. Dalam konteks kehidupan orang Kristen masa kini dan pemikiran yang perlu dimengerti, bagi kita perlu bergumul dan memikirkan secara mendalam otoritas firman Tuhan di tengah pluralitas ideologi dan spiritualitas modern. Gereja harus kembali menegakkan otoritas Alkitab adalah firman Allah yang hidup, bukan sekedar dokumen historis. Kesaksian Roh Kudus perlu dihidupi melalui pembacaan dan pengajaran disertai doa, kerendahan hati, dan kebergantungan pada Roh Kudus. Karena itu di dalam pendidikan Kristen, hal ini menuntun pendidik, hamba Tuhan, orang-orang percaya untuk tidak hanya mengajarkan isi Alkitab, tetapi juga menuntun peserta didik mengalami kuasa Roh Kudus yang meneguhkan iman, yaitu iman mereka. Dan secara praksis integrasi firman Allah dan Roh Kudus menjadi dasar bagi pembaharuan rohani, discernment terhadap ajaran palsu, dan kesetiaan gereja terhadap kebenaran Injil di tengah arus modernitas.